bersyukur dengan perbuatan. Makna bersyukur dengan perbuatan pertama, merawat apa yang Allah berikan dan mempergunakannya dengan tujuan pemberian. Allah berikan kita mata untuk melihat yang benar, maka bermanfaat dan afiat mata itu kalau kita pergunakan untuk melihat kebenaran-kebenaran dan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dianggap bersyukur atas istri yang soleh, istri yang cantik, anak gadis yang cantik kalau dididik dengan cara-cara yang Islam, sehingga ketika mereka keluar dari rumah tidak ada yang membukakan aurat. Itu contohnya. Baru dikatakan bersyukur karena memelihara pemberian Allah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Hadis rawahul Ibnu Tirmizi. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah yang kita hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat untuk ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali pada qabla zuhur ini Bapak dan Ibu-ibu, kajian kita pada qabla zuhur ini merujuk diantaranya kepada surat Ibrahim, surat yang ke-14 nah salah ya tentang rasa syukur ataupun tentang syukur itu tuh. Tadi kita sudah bacakan ayatnya. Bapak dan Ibu, kata syukur itu berasal dari bahasa Arab, yakni syakara, yashkuru, syukuran. Terulang dalam Al-Quran itu sebanyak 75 kali. Setimbang dengan kata bala. Bala itu ujian atau cobaan. Bisa jadi juga ada yang mengartikannya dengan azab. Jadi jumlah kata syukur dalam Al-Quran dengan berbagai perubahannya, definisinya menurut kaidah bahasa Arab itu sebanyak 75 kali dalam Al-Quran. Sama persis dengan jumlah kata bala. Nanti kita coba memahami mengapa begitu, apa hikmah di balik itu. Itu yang pertama, arti kata ataupun arti lafaz dari syakara itu adalah menampakkan. Kata makna menampakkan ini oleh para ulama diambil dari tafsiran ayat surat Ad-Duha ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun tentang nikmat Tuhanmu, maka nampakkanlah, perlihatkanlah. Nah, menampakkan dan memperlihatkan di situ maknanya bukan pamer. Nah, bukan pamer, bukan ujub. Wak kayu, wak pintar, belum tidak begitu. Tapi menampakkannya itu menunjukkan rasa suka, rasa reda atas nikmat yang Allah beri, sehingga ia berkenan pula, ringan pula jiwanya untuk berbagi atas nikmat yang Allah terima itu. Itu makna dari menampakkan. Jadi membuat ia merasa terdorong hatinya untuk membagi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, itu makna dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Yang kedua, arti lafaz dari syakara tadi adalah lebat atau penuh. Kalau ibarat buah-buahan itu daunnya rimbun, buahnya lebat. Mana ini juga merujuk kepada firman Allah yang dibacakan tadi, la in syakartum la azidannakum. Andai kata kamu pandai mensyukuri nikmatku, pandai kamu bersyukur, kata Allah, la azidannakum. Nah, kalau kita mencoba bertanya kepada orang yang ahli bahasa Arab, bapak-bapak dan ibu-ibu, la azidannakum di situ ada lam taukid namanya, lam yang menegaskan, lam yang memastikan, lam yang menguatkan. Apa yang dipastikan, dikuatkan ataupun ditegaskan oleh lam tadi, bahwa janji Allah itu pasti, la azidannakum. Biasanya kita mengenal ataupun mengetahui kata-kata lam itu kalau berbaris atas la artinya tidak. Nah, tapi dalam ayat tadi, dalam surat Ibrahim tadi, artinya bukan tidak, tapi sungguh janji Allah akan menambah nikmat untukmu. La azidannakum, pasti akan ditambah untukmu. Nah, sehingga makna dari syakara adalah lebat, penuh, sehingga orang yang pandai bersyukur tentu makin banyak nikmat akan ia terima. Itu pengertian secara bahasa dari bersyukur. Sementara secara istilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan, bersyukur maknanya adalah mengungkapkan rasa ridha, rasa puas, rasa senang atas nikmat yang Allah beri. Nah, ungkapan itu bermacam-macam. Jadi, bersyukur itu adalah tindakan yang merupakan ungkapan rasa ridha, rasa puas dan senang atas nikmat yang diterima. Nah, macam-macam rasa ungkapan itu. Itu nanti yang akan kita bicarakan. Nah, kemudian kepada siapa kita harus bersyukur? Selama ini kita pahami hanya kepada Allah. Benar. Sebab sumber dari nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan mengambil nikmat yang dititipkan kepada kita juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita hidup di dunia, sudah berada dalam sistem sosial, maka nikmat itu tidak langsung Allah beri, tapi melalui hambanya. Jadi bersyukur memang kepada Allah tujuan hakikinya, tapi dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, bersyukur juga kepada manusia dalam pengertian terima kasih. Oleh sebab itu, Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tabrani tadi mengatakan, lam yashkurin nas, siapa-siapa, waman lam yashkurin nas, siapa-siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, manusia siapa? Manusia yang menjadi perantara sampainya rahmat Allah, nikmat Allah kepada dirinya. Siapa itu? Bisa jadi gurunya, terutama tentu orang tua. Karena dari awal orang tua menjadi perantara yang paling banyak dan paling dekat untuk sampainya nikmat Allah kepada kita. Kemudian guru, kakak adik, tetangga, rekan kerja. Jadi siapapun di antara kita yang menurut Nabi tidak mau berbaik-baik dengan orang yang menjadi perantara sampainya nikmat Allah kepada kita, tidak mau menyantuni dalam artian bersikap santun kepada mereka, berhormat menghargainya, sama dengan apa? Lam yashkurillah, tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah. Nah, jadi ternyata di situ makin nampak bahwa ternyata Islam itu memang
ada keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Tidak bisa kita mengatakan ambo soleh mah sembahyang sehari semalam 5 kali wajib di musajid atau di musala, membaca Quran tidak tempo sesudah maghrib menjelang isya. Tapi kalau hubungan hablum minan nasnya itu tidak baik, bahkan sering membuat orang rasa resah. Bahkan Nabi pernah bersumpah sampai 3 kali, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali Nabi bersumpah. Demi Allah tidak beriman dia. Demi Allah tidak beriman dia. Demi Allah tidak beriman dia, kata Nabi. Mendengar Nabi bersumpah 3 kali, bertanya sahabat, qila man ya Rasulullah? Siapakah yang engkau maksudkan itu ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'man jarahu biwa'iqah. Yakni orang-orang yang tidak merasa nyaman tetangganya, rekan kerjanya kalau dibawa ke kampung dan sanaknya. Karena apa? Karena ulah parangainya yang tidak elok. Tidak beriman dia, walaupun inyo mungkin salat, berzakat mungkin, haji mungkin hampir 3 tahun, umrah mungkin hampir 2 kali dalam setahun dek karena kayonya. Tapi kalau hablum minnasnya membuat orang merasa ulah perbuatan yang tidak baik, kata Rasul, wallahi la yu'minu. Nah, kan bare itu apa-apa dan ibu-ibu agama aku tidak hanya hubungan antara pribadi dengan Allah, nah. Justru berkualitas tidaknya hubungan seorang hamba dengan Khaliknya. Allah kan Khalik kita nih. Bagus tidaknya kualitas hubungan kita dengan Allah itu dari implementasi bagus indahnya hubungan ini dengan orang yang sabalik, orang yang bersentuhan hidup dengan dia. Syukur kok sikap yang merupakan sikap mulia, yang memang tidak seluruh orang bisa memilikinya. Karena memang kalau di barat jurus-jurus kepindekaran ya Pak ya, di dalam dunia persilatan Koping Ho, itu jurus paling hebat itu. Termasuk itu. Allah katakan wa qalilam min ibadiyas sakura. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah sendiri yang mengatakan. Tapi sungguh pun begitu. Ternyata kalau kita kembalikan kepada surat Ibrahim tadi, itu perintahnya, peringatannya, seruannya untuk seluruh hamba Allah yang mengaku beriman kepadanya berupaya pandai mensyukuri nikmatnya. Maka Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Nah, Bapak dan Ibu yang mulia. 1, setelah pengertian. Yang kedua, mengapa sedikit orang yang memiliki sifat pandai bersyukur itu? Di samping karena dia merupakan sikap istimewa, dia bagian dari sedikit hikmah pilihan Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang selalu berupaya mendekatkan diri kepadanya. Nah, satu di antara hamba Allah yang diberikan hikmah berupa pandai bersyukur itu, di luar Nabi dan Rasul adalah beliau Luqmanul Hakim. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Luqman ayat yang ke-12, surat yang ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Luqmanul hikmah anishkur lillah." Sungguh kepada Luqman itu telah kami berikan hikmah berupa pandai mensyukuri nikmat Allah. Nah, tentu di antara kita tidak ada yang tidak ingin dapat hikmah.
sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang unlimited nilainya, yang tidak berhingga nilainya. Maka wajib bagi kita untuk selalu berupaya makin pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Satu, meyakini bahwa seluruh apapun yang dititipkan kepada kita itu datang dari Allah. Diri kita, kepandaian, kepintaran, kelapangan hati, harta benda, keluarga, tetangga, pekerjaan, apapun itu yang membuat kita merasa lebih berarti dalam hidup itu minallah, datang dari Allah. Karena dia datang dari Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, maka menundukkan hati untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika sebagian kecil dari banyak nikmat yang Allah berikan itu, maka nikmat yang lain tidak akan nampak kemampuan-kemampuannya. Habibie seorang yang sangat jenius, tapi kejeniusan Habibie tidak akan nampak ketika ia diuji dengan sakit gigi saja, tidak akan nampak kepintarannya, kejeniusannya. Oke. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, bersyukur dengan lisan, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, termasuk juga mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah lain, bagian dari lafaz-lafaz zikir. Nah, yang ketiga yang sangat penting adalah bersyukur dengan perbuatan. Makna bersyukur dengan perbuatan, pertama, merawat apa yang Allah berikan dan mempergunakannya dengan tujuan pemberian. Allah berikan kita mata untuk melihat yang benar, maka bermanfaat dan afiat mata itu kalau kita pergunakan untuk melihat kebenaran-kebenaran dan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dianggap bersyukur atas istri yang soleh, istri yang cantik, anak gadis yang cantik, kalau dididik dengan cara-cara yang Islam, sehingga ketika mereka keluar dari rumah tidak ada yang membukakan aurat. Itu contohnya. Baru dikatakan bersyukur karena memelihara pemberian Allah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Waktu kita sudah masuk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.